Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Fisika Umum, Program Studi Pendidikan Matematika 20E Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah mini riset yang telah kami lakukan dengan judul optik pada bagian mikroskop dan warna benda. Nah, teman-teman sekalian, ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, perkenalkan our team from kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Nur Hazimah Nasution. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang lain yang bernama Adi Prawira, Dery Yantika Ginting, Landong Ignatius Simanihuruk, Safrika Handayani, dan Tania Gisela Roda Melubis. Tak lupa juga, dalam pembuatan tugas ini, kami dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Randa Ida Wahyuni MPD dan Ibu Profesor Dr. Eva Marlina Ginting MSI. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang optik. Optik adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat-sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Tahu nggak sih, bidang optika juga terbagi dua. Yang pertama, optik geometri. Optik geometri adalah optik yang menjabarkan penggambaran cahaya sebagai vektor, sedangkan optik fisis adalah optik yang menjelaskan tentang gejala-gejala yang terjadi pada optik geometri dengan penjabaran sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat optik. Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Alat optik juga memanfaatkan pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, tahu nggak sih ada beberapa macam alat optik seperti kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Namun, yang kita bahas kali ini adalah mikroskop. Mikroskop. Apa sih sebenarnya mikroskop itu? Mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Dalam mikroskop, terdapat bagian-bagian penting yang menjadi penunjang kinerja mikroskop itu sendiri. Yang pertama ada bagian optik. Bagian ini berfungsi membuat proyeksi bayangan benda di mata kita. Di bagian optik, terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama itu lensa okuler, yang kedua lensa objektif, dan yang ketiga kondensor. Yang kedua adalah bagian mekanik. Bagian mekanik berfungsi sebagai penunjang bagian optik. Bagian mekanik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tabung atau badan mikroskop, yang kedua ada revolver, 3 penjepit objek, 4 diafragma, 5 meja objek, 6 lengan mikroskop, 7 kaki mikroskop, dan yang ke-8 ada sendi inklinasi atau sekrup yang terdiri dari mikrometer dan makrometer. Tania akan menjelaskan jenis-jenis mikroskop. Mikroskop pada umumnya terdiri dari dua jenis, yakni mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya dibagi lagi menjadi dua, yaitu mikroskop diseksi untuk mengamati bagian permukaan, dan mikroskop monokuler atau suatu lensa, dan binokuler atau dua lensa untuk mengamati bagian dalam sel. Sedangkan mikroskop elektron merupakan jenis mikroskop dengan bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Proses pembentukan bayangan pada mikroskop. Pertama-tama, kita letakkan benda di depan lensa objektif, tepatnya itu di antara dua FOB dan FOB. FOB adalah jarak fokus lensa objektif. Berarti 2 FOB sama dengan 2 kali jarak fokus lensa objektif. Nah, benda tersebut menghasilkan suatu bayangan. Bayangan itu terletak jauh di belakang lensa objektif dan lebih besar dari 2 FOB ataupun lebih besar dari 2 kali jarak fokus lensa objektif. Bayangan tersebut adalah objek bagi lensa okuler.
Bayangan tersebut bersifat nyata dan terbalik. Objek lensa okuler itu akan menghasilkan suatu bayangan. Agar bayangan tersebut bisa dilihat oleh mata kita, bayangan tersebut harus bersifat maya. Nah, bagaimana supaya bayangan tersebut bersifat maya? Bayangan itu harus jatuh ataupun terletak sebelum FOK ataupun jarak fokus lensa okuler. Jika bayangan tersebut jatuh sebelum titik FOK ataupun jarak fokus lensa okuler, maka mata kita dapat menangkap bayangan terhadap benda yang kita amati tersebut. Bayangan tersebut yang dapat kita lihat itu bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat bayangan mikroskop. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, di mana kedua lensa tersebut, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, adalah lensa cembung. Lensa okuler berfungsi sebagai menentukan sifat bayangan akhir. Pada mikroskop cahaya, bayangan akhir tersebut mempunyai sifat yang sama seperti bayangan sementara, yaitu bersifat maya, tegak, diperbesar. Sedangkan lensa objektif menghasilkan suatu bayangan sementara yang sifatnya yaitu nyata, terbalik, diperbesar. Sehingga bayangan yang dibentuk mikroskop adalah maya, terbalik, dan diperbesar terhadap bendanya. Hai teman-teman, untuk perbesaran bayangan pada mikroskop terbagi menjadi dua, yaitu ada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, kemudian ada juga pengamatan dengan mata tidak berakomodasi maksimum. Nah, pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum menyebabkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif harus terletak di ruang satu lensa okuler, yaitu di antara OOK dan FOK. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop akan bersifat maya, diperbesar, dan terbalik terhadap benda semula. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada mikroskop di atas, yaitu untuk berakomodasi maksimum. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa objek diletakkan di depan lensa objektif, di mana jarak antara objek dengan lensa objektif yaitu lebih jauh daripada jarak antara titik fokus lensa objektif dengan lensa objektif, di mana jarak benda terhadap lensa objektif itu yaitu tidak boleh lebih dari 2 kali jarak titik fokus lensa objektif terhadap lensa objektif. Nah, seperti ini misalkan ya. Kita misalkan jarak titik fokus lensa objektif terhadap lensa objektif itu yaitu 2 cm. Berarti benda harus kita letakkan di antara 4 cm dengan 2 cm. Di antara 4 cm dengan 2 cm benda harus diletakkan seperti itu. Kemudian oleh lensa objektif akan terbentuk bayangan yang terletak di antara titik fokus lensa okuler dengan lensa okuler, yang mana bisa kita nyatakan dengan S aksen OB, yaitu jarak bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif tersebut dengan lensa objektif. Nah, bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif tadi, jaraknya dengan lensa okuler akan kita nyatakan dengan SOK. Kemudian oleh lensa okuler akan terbentuk bayangan akhir yang bersifat maya diperbesar yang terletak di titik dekat mata normal, atau bisa kita biasanya sebut dengan SN. Dan ini juga bisa kita sebut dengan S aksen OK, sehingga dapat dinyatakan S aksen OK sama dengan negatif SN. Nah, kenapa negatif? Karena sifat bayangan yaitu maya.
pada pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum ini terdapat beberapa rumus ataupun terdapat beberapa yang dapat kita cari, seperti perbesaran oleh lensa objektif. Nah, perbesaran oleh lensa objektif itu bisa kita cari dengan MOB sama dengan H aksen OB dibagi HOB, di mana MOB yaitu perbesaran lensa objektif, H aksen OB yaitu tinggi bayangan, kemudian HOB yaitu tinggi benda. Kemudian kita juga bisa mencari jarak benda dan jarak bayangan pada lensa objektif, yaitu dengan rumus seperti berikut. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB, di mana FOB itu jarak fokus lensa objektif, kemudian SOB itu jarak benda dari lensa objektif, kemudian S aksen OB yaitu jarak bayangan dari lensa objektif. Kemudian kita juga bisa mencari perbesaran lensa okuler mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, yang mana dirumuskan yaitu MOK sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1, yang mana MOK itu perbesaran lensa okuler, SN itu jarak titik dekat mata normal, kemudian FOK itu jarak fokus lensa okuler. Kemudian kita juga bisa mencari rumus perbesaran total mata berakomodasi maksimum, yang mana rumusnya yaitu M total sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB yaitu perbesaran lensa objektif dan MOK itu perbesaran lensa okuler. Adapun jarak bayangan yang dapat kita cari yaitu dengan rumus seperti berikut. 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK, di mana FOK yaitu jarak fokus lensa okuler, kemudian SOK yaitu jarak benda bagi lensa okuler, kemudian S aksen OK yaitu jarak bayangan bagi lensa okuler. Kemudian kita juga dapat mencari panjang mikroskop yang biasanya dilambangkan dengan L besar, yaitu dapat dicari dengan menggunakan persamaan L sama dengan S aksen OB ditambah SOK, di mana L itu panjang mikroskop seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian S aksen OB yaitu jarak bayangan pada lensa objektif, kemudian SOK itu jarak benda bagi lensa okuler. Hai teman-teman, nah kita tadi kan sudah mendengar dan melihat tentang materi pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Nah sekarang kita masuk ke contoh soal ya, dimana soalnya sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan jarak 2 cm dan lensa okuler dengan jarak fokus 6 cm. Jika jarak antar lensanya 26 cm, hitunglah perbesaran total mikroskop pada saat mata berakomodasi maksimum. Nah, penyelesaiannya mudah saja teman-teman. Langkah pertama, kita hitung dulu jarak benda lensa okulernya, atau disingkat dengan SOK. Dan perbesaran mata berakomodasi maksimum kita anggap normal, di mana S aksen OK-nya min 25 cm. Dengan menggunakan rumus pada lensa cembung, maka ingat dong rumusnya di materi sebelumnya, di mana 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Sudah tahu dong FOK itu apa, SOK itu apa, dan S aksen OK itu apa. Nah, sekarang 1 per SOK sama dengan 1 per FOK dikurang 1 per X aksen OK. Sudah tahu dong kenapa bisa seperti itu? Nah, selanjutnya 1 per SOK sama dengan S aksen OK dikurang FOK per FOK dikali S aksen OK. Sehingga SOK-nya sama dengan FOK dikali S aksen OK per S aksen OK dikurang FOK. Sehingga kita masukkan nilainya semua. SOK atau lensa okulernya, jarak benda lensa okulernya sama dengan 6 cm dikali min 25 cm per min 25 cm dikurang 6 cm.
maka jarak benda oleh lensa okulernya sama dengan min 150 per min 31, menghasilkan 4,84 cm. Langkah kedua, kita tentukan jarak bayangan oleh lensa objektifnya. Berdasarkan rumus panjang mikroskop, maka kita peroleh besar jarak lensa objektifnya sebagai berikut, di mana L sama dengan S aksen OB atau jarak bayangan lensa objektif ditambah SOK atau jarak lensa okuler. Nah, L-nya kan 26 tuh, sudah dikatakan di soal. L itu jarak antar lensa ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, maka 20 cm sama dengan X aksen OB ditambah 4,84 cm seperti yang telah kita dapat tadi, sehingga S aksen OB sama dengan 26 dikurang 4,84 cm menghasilkan 21,16 cm. Langkah ketiga, kita tentukan jarak benda oleh lensa objektif dengan menggunakan rumus lensa tipis. Maka kita peroleh 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB, sehingga 1 per SOB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per S aksen OB. 1 per SOB sama dengan 1 per SOB sama dengan S aksen OB dikurang FOB per FOB dikali S aksen OB, sehingga SOB-nya sama dengan FOB dikali S aksen OB per S aksen OB dikurang FOB. Nah, kita masukkan saja deh nilainya. SOB sama dengan 2 dikali 21,16 per 21,16 dikurang 2, sehingga SOB sama dengan 42,32 per 19,16 menghasilkan 2,2 cm. Nah, jarak benda oleh lensa objektifnya sama dengan 2,2 cm ya. Nah, sebelum kita mencari total perbesarannya, kita harus mencari dulu perbesaran lensa objektif itu berapa, perbesaran lensa okuler itu berapa. Nah, dari hasil perhitungan di atas tadi semua, kita dapat MOB-nya sama dengan S aksen OB per SOB. Nah, kita masukkan nilainya 21,16 per 2,2 sama dengan 9,6 kali untuk MOB. Nah, sekarang masuk ke perbesaran lensa okuler atau MOK. MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Kita masukkan nilainya. 25 per 6 ditambah 1 menghasilkan 5,17 kali. Itulah MOK-nya. Nah, sudah dapat kan keduanya? Maka perbesaran total mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan MOB dikali MOK. Maka M sama dengan 9,6 dikali 5,17 menghasilkan 49,6 kali. Nah, sudah kita dapatkan teman-teman. Tidak begitu sulit jika kita memperhatikan langkah-langkahnya. Demikian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengamatan dengan mata yang tak berakomodasi. Pertama-tama, benda yang akan kita amati diletakkan di depan lensa objektif. Jarak antara benda dengan lensa objektif tersebut disebut dengan SOB. Benda tersebut berada di depan FOB ataupun jarak fokus lensa objektif. Nah, benda tersebut akan menghasilkan suatu bayangan yang disebut dengan X aksen OB. Bayangan tersebut berada di belakang lensa objektif dan di depan lensa okuler. Makanya bayangan tersebut disebut dengan objek bagi lensa okuler dengan jarak SOK ataupun jarak benda tersebut terhadap lensa okuler. Nah, benda tersebut ataupun objek tersebut akan menghasilkan suatu bayangan yang tak terhingga, ataupun S aksen OK itu sama dengan tak terhingga. Tapi kita bisa mencari tahu berapa panjang bayangan benda tersebut melalui rumus.
yaitu SOK sama dengan FOK, ataupun jarak lensa okuler sama dengan jarak fokus lensa okuler. Lanjut, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, saya akan memberikan sebuah contoh tentang pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Nah, sebuah mikroskop disusun dari dua lensa positif. Lensa objektif dan lensa okuler masing-masing memiliki jarak fokus 3 cm dan 10 cm. Jika sebuah benda ditempatkan 3,5 cm di depan lensa objektif, maka tentukan perbesaran dan panjang mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Nah, dari uraian soal tersebut dapat kita simpulkan diketahui FOB sama dengan 3 cm. Kemudian FOK sama dengan 10 cm dan SOB sama dengan 3,5 cm. Kemudian yang ditanya adalah M yang merupakan perbesaran dan L yang merupakan panjang mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Nah, dari SOB dan FOB dapat ditentukan jarak bayangan lensa objektif yaitu sebagai berikut, di mana 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB dikurang 1/SOB. Kemudian 1/S aksen OB sama dengan dimasukkan nilai yang tadi yaitu 1/3 dikurang 1/3,5. Kemudian 1/S aksen OB sama dengan disamakan penyebutnya menjadi 21 sehingga pembilangnya menjadi 7 dikurang 6. Kemudian S aksen OB sama dengan 21/1 sama dengan 21. Jadi sudah dapat bahwasanya jarak bayangan oleh lensa objektifnya adalah S aksen OB sama dengan 21 cm. Kemudian pada saat mata tidak berakomodasi, maka perbesaran total mikroskop dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang rumusnya ialah M sama dengan S aksen OB per SOB dikali dengan SN per FOK. Kemudian M sama dengan 21/3,5 dikali dengan 25/10. Setelah dikalikan menghasilkan M sama dengan 525/35, sehingga hasil akhirnya ialah M sama dengan 15. Nah, dengan begitu sudah kita ketahui bahwasannya perbesarannya adalah 15 kali. Kemudian, panjang mikroskop pada mata tidak berakomodasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5, yaitu dengan rumus L sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Kemudian, L sama dengan 21 ditambah 10, sama dengan 31 cm. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh perbesaran total mikroskop dan panjang mikroskop untuk pengamatan dengan mata tak berakomodasi, yaitu perbesarannya ialah 15 kali, kemudian panjang mikroskopnya adalah 31 cm. Warna benda. Apa sih warna benda itu? Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut. Sebagai contoh, warna biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer. Panjang gelombang warna yang masih bisa ditangkap manusia berkisar antara 380 sampai 780 nanometer. Dalam peralatan optis, warna bisa pula berarti interpretasi otak terhadap campuran 3 warna primer cahaya, yaitu merah, hijau, dan biru yang digabungkan dalam komposisi tertentu. Misalnya, pencampuran 100% merah, 0% hijau, dan 100% biru akan menghasilkan interpretasi warna magenta. Hai teman-teman, teman-teman tahu tidak? Benda-benda di sekitar kita dapat terlihat karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda itu. Warna cahaya pantul tergantung pada warna cahaya datang dan tergantung pula terhadap warna yang berubah pada proses pemantulan.
karena biasanya benda-benda tidak memantulkan secara uniform seluruh spektrum. Nah, pemantulan ini disebut pemantulan selektif. Sinar putih. Sinar putih memiliki spektrum yang terdiri atas 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jika sinar putih datang pada suatu benda, maka akan terjadi, yaitu suatu benda tampak berwarna hitam jika dikenai sinar putih karena semua spektrum warna sinar putih diserap. Jadi tidak ada komponen warna yang dipantulkan ke mata. 2. Buku ungu tampak berwarna ungu ketika disinari sinar putih karena semua spektrum warna kecuali sinar ungu diserap oleh buku. Jadi hanya sinar ungu yang dipantulkan ke mata kita. 3. Bunga mawar tampak berwarna merah ketika dikenai sinar putih karena spektrum warna kecuali sinar merah diserap oleh bunga. Jadi hanya sinar merah yang dipantulkan ke mata kita. Suatu benda tampak berwarna putih ketika dikenai sinar putih karena semua spektrum dipantulkan oleh benda ke mata kita. Sekian